Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, kita lanjutkan lagi belajar TIK-nya. Kita masuk ke bab 3. Yang kemarin kalian sudah belajar bab 1 dan bab 2 dan kalian sudah menerima rapot sisipan. Sekarang kalian waktunya praktek menggambar dengan paint. Nah, di sini ya, menggambar dengan paint. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan beberapa teknik cara menggambar menggunakan paint. Di situ ya, ada menu-menu dan ikon yang harus kalian pelajari supaya menggambar kalian tidak salah. Ya, kenapa? Karena kalau kita salah menggambarnya, kadang waktu kita mewarnai ternyata bocor semuanya, warnanya mestinya tidak sampai kemana-mana, akhirnya semuanya menjadi warna hijau atau warna biru seperti yang kita warnai menggunakan fill with color. Selanjutnya ya, kita di sini ya ada program ikon yang namanya fill with color, menggunakan ikon fill with color dan airbrush. Nah, di sini ikon fill with color. Coba kalian perhatikan dari gambar halaman 37 ya. Di situ ada warna hitam dan ada garis-garis dari gambar warna-warni. Kira-kira kalian bisa menebak yang mana yang menggunakan fill with color dan yang mana yang menggunakan airbrush. Ya. Nah, ini warna-warni ini menggunakan airbrush. Yang warna macam-macam, kuning, ada biru, ada ungu, ada merah, itu menggunakan airbrush atau cat pilok. Ya. Tetapi yang menggunakan fill with color yang mana? Yang warna hitam ini, yang background ini. Kenapa kok semuanya hitam? Karena belum diwarnai. Walaupun ini diwarnai ada warna-warni, tetapi kalau kita masukkan fill with color maka akan belum langsung semuanya. Di belakang gambar ini akan terwarnai sesuai warna yang di fill with color yang kita gunakan. Kenapa? Karena dari airbrush ini sendiri tidak rapat atau gambarnya bocor, jadi bisa menyebar kemana-mana. Nah, jadi harus berhati-hati untuk menggambar. Selanjutnya di sini, nah ini cara-cara membuka menu, membuka paint. Nah, yang cara-cara di sini ya, ikon-ikon ini letaknya, posisinya fill with color ada di sini. Pilih warna atau color box di sini. Nah, ini menggunakan fill with color, warnanya menjadi hitam semua. Nah, di sini ada brush, airbrush di sini, semuanya ada di sini. Brush ini ada banyak macamnya. Nah, di sini color box atau kotak warna tadi ada di sini. Nah, selain color box di situ ada juga toolbox ya. Toolbox itu kotak peralatan, di situ peralatannya macam-macam. Ada yang mulai dari di situ toolbox itu ada penghapus, ada magnifier atau kaca pembesar, ada fill with color, ada teks, ada di sini ada namanya color picker atau menyedot warna. Bagaimana menggunakan color picker? Seandainya kalian menggambar di halaman itu ada warna yang kalian pilih itu ternyata warna orange. Nah, sedangkan di situ kalian mau warnai bingung. Tadi warna apa yang sudah saya ambil ini? Tadi kuning apa orange? Nah, di situ kalian tidak usah bingung-bingung. Tinggal disedot aja menggunakan color picker. Disedot set, lalu kita semprotkan di gambar yang ingin kita warnai. Itu akan sama persis warnanya. Nah, seperti itu gunanya color picker tadi. Nah, di sini menggambar bunga ini menggunakan airbrush atau menggunakan cat semprot tadi. Nah, di sini ini halaman kerjanya dari dari paint tadi ya. Dokumen yang ada di control panel di kiri. Nah, ini cara-cara untuk membuka dokumennya. Nah, di sini ini halaman 41. Nah, di sini halaman 42. Nah, ini contohnya hasil gambarnya tadi. Ya, menggunakan fill with color dan airbrush tadi atau cat pilok dan
fill with color tadi airbrush. Nah, di sini menggunakan ikon pensil dan oval. Nah, pensil itu bukan untuk menulis. Pensil itu gunanya menggambar, tetapi efeknya nanti seperti pensil. Jadi coret-coret. Nanti kalau kita gunakan untuk menulis akan belepotan. Beda dengan pensil yang biasa kita gunakan seperti ini. Nah, ini bagus untuk menulis. Tetapi kalau menggunakan pensil yang ada di komputer, di Paint itu akan sulit. Jadi gambarnya akan belepotan. Kalau untuk menulis apa? Namanya teks. Ada di huruf A di sini, di toolbox ini ya. Nah, selain toolbox di situ ada shapes. Nah, shape itu bermacam-macam bentuk, ada lingkaran atau oval, ada garis atau line. Di situ juga ada ikon yang namanya kurve. Kurve itu kayak garis, tetapi bisa kita buat melengkung-melengkung. Nah, itu untuk menggambar. Nah, seperti ini contohnya hasil gambar tadi menggunakan ini oval atau lingkaran, menggunakan line atau garis, menggunakan pensil juga bisa. Ya, seperti ini gambarnya, ada bunga, ada pohon, ada rumput. Nah, kalian boleh di rumah dipraktekkan menggambar ya. Nanti kita lihat dulu petunjuk selanjutnya. Nah, di sini menggunakan ikon eraser. Nah, eraser ini gunanya untuk apa? Untuk menghapus. Tetapi jangan sedikit-sedikit gambarnya dihapus, tidak jadi-jadi. Kalian menggambar, gambarku kurang bagus atau jelek, nggak usah takut, gambar aja terus ya, digambar aja terus. Semuanya tidak ada yang belajar langsung hebat, langsung gambarnya jadi bagus. Meskipun Pak Guru sampai sekarang ini gambarnya juga jelek, tetapi kalau menggambar ya harus dilanjutkan sampai selesai, jangan sedikit dihapus, sedikit dihapus. Akhirnya gambar nanti akan menjadi semakin kotor, halaman kerja di Paint itu jadi kotor, jadi kita akan melanjutkan menggambar jadi sulit. Caranya untuk membersihkannya juga ada menggunakan menu-menu yang lain ya. Jadi menggunakan eraser ini untuk penghapus ini juga harus hati-hati, karena kalau kita sampai kena garis maka akan bocor, dan ketika bocor kita mewarnai gambar, akhirnya warnanya akan belepotan kemana-mana ya. Makanya harus hati-hati menggunakan eraser. Nah, selanjutnya di sini ada di halaman 45 ini menggunakan pilihan ketebalan garis. Jadi garis yang kita gunakan nanti bisa menggunakan ketebalan garis ini. Nah, selanjutnya ini menggambar telur. Nah, sekarang ini ya. Nah, di sini menggambar telur yang sedang menetas. Nah, sekarang Pak Guru mau jelaskan, nanti kalian praktekkan, setelah itu difoto, kirim ke Pak Guru untuk dinilai ya. Yang pertama, untuk menggambar telur ayam yang sedang menetas seperti ini sangat mudah, tetapi harus berhati-hati. Yang pertama kita gambar adalah lingkaran atau oval. Jangan terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas. Kenapa? Nanti supaya kita mudah untuk mengatur posisinya. Jadi kalau terlalu ke bawah juga repot nanti ya. Terlalu ke atas juga kita akan kesulitan. Nah, di sini ya. Pertama, setelah kita gambar lingkarannya, lalu kita hapus menggunakan eraser lingkaran yang atasnya supaya terlihat seperti telur itu pecah. Nah, di sini ya. Untuk membuat garis-garis ini menggunakan line atau garis lurus ya, dibuat seperti ini, seperti telur pecah. Selanjutnya, setelah dihapus menggunakan eraser garis yang atas, kita gambarkan anak ayamnya. Yang pertama kita buatkan kepalanya, lehernya menggunakan garis lurus, kepalanya tadi menggunakan lingkaran. Titik ini, matanya ini bisa kita menggunakan brush. Paruhnya menggunakan garis lurus. Nah, setelah itu jadi, kalian warnai sesuai keinginan kalian sendiri-sendiri. Ya, selamat mencoba. Jangan lupa nanti selesai dikerjakan, dikirim ke Pak Guru gambarnya. Kalau kalian ada komputer atau laptop di rumah menggunakan Paint. Kalau kalian tidak ada, bisa menggunakan program menggambar yang ada di HP kalian. Selamat mengerjakan. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.